Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan, channel yang mengajak kita berpikir cerdas dan waras. Beberapa hari yang lalu setelah Mas Anies rungkat, saya menyebutnya sebagai gelandangan politik. Mungkin berlebihan ya, saya tidak boleh ya mendoakan nasib seseorang. Saya hanya menyebut saja kemungkinan besar menjadi gelandangan politik. Kan tergantung lagi nanti apakah langkah beliau. Mas Panji Pragiwaksono menyebut dengan kata-kata yang lebih halus, yaitu pengangguran. Ini bersama Pak Anies sendiri loh menyebutnya. Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Welcome back Mas Anies. Thank you. So good to have you. Kita bertemu dalam situasi yang lebih santai lah. Ya. Memang kemarin nggak santai. Enggak lah, kan kemarin kan masih punya asa. Oh ya. Untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Kalau sekarang kan udah santai aja kita. Ya. Mau jadi konten kreator. Gak tahu nih lagi lihat apa opportunity yang available. Ngobrol-ngobrol ini sebenarnya diniatkan untuk gua pribadi nyari tahu cerita-cerita yang kemarin, karena kan saya dengar banyak Mas Anies nonton banyak juga. Cuman kan pengen ngobrol juga sama Mas Anies untuk tahu dari perspektif Mas Anies seperti apa. Ada pernyataan menarik dari Mas Anies. Waduh, saya nggak boleh nyebut Mas sih. Ada pernyataan menarik dari Anies Baswedan setelah gagal nyagup. Menurut saya ini adalah bentuk rasa kekecewaan yang mendalam. Anies menyebut bahwa partai yang mengusungnya itu terjegal karena tersandera politik. Lebih tepatnya lagi, menurut saya Anies Baswedan hari ini menyerang kembali atau menyerang balik partai yang kemarin mengusungnya, yaitu PKS dan PDIP. Tetapi lebih tepatnya sepertinya kata-kata ini ditujukan pada PDIP karena PKS kan tidak bergabung dengan pemerintahan, sementara PDIP selama ini adalah bagian dari kekuasaan karena menjadi pemenang pemilu partai terbesar. Hanya karena sekarang sudah bisa ranjang dengan Pak Jokowi, makanya dia sekarang menjadi orang yang teraniaya, bermain sebagai korban, bermain sebagai playing victim. Kenapa saya sebut ini lebih tepatnya serangan kepada PDIP? Ya karena dia menyebut partai-partai kemarin yang mengusungnya, mana ada partai yang tidak tersandera. Jelas ini ditujukan kepada PDIP yang tidak jadi memberi prank, memberi PHP ke Anies di Pilgub Jakarta, bahkan juga di Pilgub Jabar. Pernyataan Anies ini menuai reaksi cukup keras dari partai-partai. Ya pasti partai tersinggung. Pokoknya yang tersinggung ya berarti yang merasa tersandera. Menurut saya apa yang diungkapkan oleh Anies ini ya ada benarnya. Cuman tidak tahu betulkah memang kegagalan atau ketidakjadian mengusung Anies Baswedan oleh PDIP dikarenakan ada masalah sandera tadi. Yang tahu hanyalah PDIP yang di belakang layar. Kalau kita merunut ke belakang ya pastinya memang pernah ada isu yang disebut BTS, yaitu ada kemungkinan suami dari Puan Maharani terlibat korupsi, tinggal dibuktikan nanti. Menurut saya hampir semua partai yang berkoalisi di pemerintahan yang sedang berkuasa pastinya ada kemungkinan menjadi sandera politik. Kenapa itu terjadi? Saya sepakat dengan Mas Refli Harun. Ya karena ada kasus korupsi. Supaya tidak ada sandera politik, ya Anda jangan korupsi. Gampangnya begitu. Kali ini saya sependapat dengan Mas Refli Harun. Apapun kritik yang Anda lontarkan sebagai partai, pemerintah yang berkuasa tidak akan berkutik kalau Anda tidak punya kesalahan. Gampangnya begitu. Jadi kalau hari ini ada yang menyebut Pak Jokowi cawe-cawe, ya menurut saya nggak perlu. Masa lalu Anda atau latar belakang gelap Anda itulah yang membuat Anda tersandera. Ya ini kan senjata bagi lawan politik untuk menghabisi. Inilah politik.
Kalau Anda baik-baik saja, tidak ada masalah, saya kira juga gagah saja. Jadi apa yang disebut oleh Anies Baswedan kemungkinan juga memang benar. Tetapi pastinya partai terutama ya PDIP akan membantah. Ya tinggal kita lihat saja nanti apakah kasus yang sudah bergulir di KPK ini terhadap khususnya PDIP akan berlanjut di persidangan, dibuktikan kalau memang tidak ada masalah, maju saja di persidangan. Silahkan KPK memeriksa Mas Hasto dan kader-kader PDIP yang memang bermasalah. Itu menurut saya biar clear masalahnya, tidak ada sandera politik dari pemerintah yang berkuasa, dan PDIP juga tidak merasa tersandera karena memang tidak ada kadernya yang bermasalah. Tunjukkan saja, tidak perlu omon-omon. Jadi apa yang disampaikan Anies Baswedan ini menurut saya ya harus tanggapi dengan tindakan nyata. Jangan cuman omon-omon statement saja. Yang pemerintah silakan usut, dan yang diusut juga harus berani menunjukkan kalau memang dirinya tidak bersalah, tidak perlu berlindung di balik narasi-narasi yang menyesatkan. Kita ikuti dulu pernyataan pers dari Anies Baswedan. Tapi Mas Anies juga dalam konferensi persnya itu mengatakan ada kemungkinan bahwa ia akan membuat partai baru. Coba kita simak bersama pernyataannya. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Banyak yang berpikir Mr. Q ketika Anies tidak bertanding di pilkada itu karir politiknya sudah end game begitu ya. Tapi ketika mendengarkan pernyataan barusan, apakah sangat mungkin Anies akan membentuk partai baru supaya tidak kehilangan momentum menuju 2029? Kode keras. Menurut saya itu kode keras dari Mas Anies. Bahkan kita boleh nebak-nebak nih. Judul partainya apa ini? Jangan-jangan judul partainya ini Partai Pribumi nih nanti. Bagus juga itu, sering digemakan oleh beliau. Sudah sangat jelas apa yang disampaikan Anies Baswedan, ada 2 poin penting. Yang pertama, dia menyampaikan bahwa mana ada partai yang tidak tersandera politik. Jadi menurut saya dia ya menuduh semua partai, terutama yang hari ini gagal mengusung dia. Siapa lagi yang terakhir mengusung ya memberi PHP hanya PDIP. Jadi PDIP harus menanggapi pernyataan dari Anies ini. Itu artinya Anies Baswedan sedang menyerang balik PDIP. Mana ada partai yang tidak tersandera dan merasa terancam ketika mengusung dirinya. Poin kedua yang penting ya di acara ini yang ditanggapi malah yang poin kedua. Padahal poin pertama itulah yang menuai reaksi keras dari partai-partai, yaitu mengenai adanya sandera politik. Menurut saya ini memang rahasia umum. Tinggal dibuktikan saja. Kalau memang tidak bersalah, tenang-tenang saja. Tetapi apakah benar kegagalan atau batalnya PDIP mengusung Anies Baswedan ini karena sandera politik? Yang bisa jawab hanya PDIP. Kalau dijawab iya, itu memalukan. Tetapi kalau dijawab tidak, dia harus membuktikan. Itulah masalahnya. Karena susah untuk menyikapi ini dengan 2 sikap tadi. Ambil jalan paling aman, membuat narasi negatif bahwa pemerintah atau yang berkuasa cawe-cawe.
logikanya begitu kan. Paling aman. Tetapi masyarakat Indonesia insya Allah sudah cerdas. Jadi di video ini saya tekankan sekali lagi, mohon PDIP tanggapi serangan balik dari Anies Baswedan ini supaya clear. Pemerintah sudah menyampaikan kan tidak ada cawe-cawe, tapi PDIP kemarin kan ikut narasi dari Tempo, ada cawe-cawe kekuasaan di pilkada. Ternyata setelah diberi nyawa bingung sekarang, narasi yang dibangun itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Sekarang nggak ada yang cawe-cawe, ternyata yang diusung juga tidak sesuai dengan prediksi dari masyarakat. Itu pastinya karena ada hak prerogatif dari Ibu Megawati. Saya hormati itu. Justru saya bersyukur jika memang tidak ada campur tangan, keputusan yang diambil oleh Megawati itu murni sikap independen dari partai. Poin kedua lebih penting lagi, yaitu ada rencana dari Anies Baswedan untuk membentuk partai. Ini yang saya sarankan kemarin. Ini langkah yang paling realistis dan langkah yang paling masuk akal. Jadi nggak perlu Anda mencaci maki partai yang kemarin tidak mengusung. Buktikan kalau elektabilitas Anda memang tinggi, ya dengan membentuk partai atau mencalonkan diri sebagai calon independen. Jadi jangan menyalahkan partai yang tidak mau mengusung. Lah Anda itu penumpang kok, kan terserah angkotnya mau berhenti mengambil Anda atau tidak, menaikkan Anda atau tidak. Karena partai-partai itu merasa selama ini Anda adalah penumpang gelap. Penumpang yang mudah berpindah-pindah angkutan sesuai kebutuhan. Mau oper-oper tapi nggak bayar, itu yang jadi masalah. Kalau bayar nggak masalah, oper jalur ini pindah jalur lagi asal membayar. Kayaknya Anda maunya menumpang gratis. Partai hari ini tidak mau dikadalin oleh Anda lagi. Jadi langkah Anda membentuk partai itu menurut saya sangat tepat. Saya sangat dukung. Tunjukkan, ini para pendukungnya, tunjukkan bahwa partai Anda bisa besar atau cuman sekedar partai survei saja. Buktikan kalau nanti bisa besar, alhamdulillah. Menurut saya nama yang tepat Mas Kodari itu menyampaikan partai pribumi. Ya karena sering menarasikan pribumi, terutama ketika pidato kemenangan Anies Baswedan terhadap Ahok. Lebih tepatnya lagi menurut saya partai onta pribumi. Biar orang tambah bingung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hati-hati dengan statement Anda, hati-hati dengan ucapan Anda, karena mulutmu adalah harimaumu. Apa yang Anda ucapkan kemarin bisa jadi hari ini menjadi bumerang, bisa jadi hari ini menyerang Anda sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.